Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, kita berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab dulu tentang pertanyaan dari sobat kita yang mempunyai keluhan atau kasus pada kacernya. Nah, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Wisnu Gaplek. Izin tanya bang, kalau kacer ketemu kacer lain langsung ngobrak, cuma bentar terus loncat-loncat terus ngebagong, itu tandanya oper emosi atau oper birahi. Oke, mudah-mudahan Mas Wisnu ada di situ dalam keadaan sehat dan selalu setia menyimak dongengnya dari Sobat Hitam Putih. Sebenarnya ini banyak juga yang bertanya di komentar tentang permasalahan kacer yang seperti Mas Wisnu ini. Makanya saya akan bahas di sini supaya sobat-sobat yang lainnya ikut menyimak juga. Oke sobat semuanya, mungkin dengan penunjukan kacer ngebagong itu, kalau sobat belum paham mungkin hanya menganggap itu antara oper birahi dan oper emosi ya. Dan ini biasanya rawatannya malah tambah amburadul kalau nggak benar-benar tahu tentang pemahaman kacer yang ngebagong. Dan pasti malah banyak bodek nih yang diminum. Coba pahami ini dulu nih. Ngebagong itu sebenarnya cuman penunjukan negatif yang sangat identik dari kacernya ya, ketika dia tidak kondisi. Jadi ngebagong itu nggak selalu karena oper ya. Misalnya bagong itu nggak selalu dikarenakan OB, atau misalkan bagong itu selalu dikarenakan oper emosi, nggak seperti itu. Tapi kacer yang kekurangan antara kekurangan birahi atau kekurangan emosi pun, dia akan menunjukkan hal yang sama. Ingat ya, identiknya si kacer itu pasti ngebagong. Dia pasti menunjukkan hal yang sama. Entah itu oper emosi, entah itu oper birahi, atau kekurangan birahi, atau juga kekurangan emosi, dia itu pasti menunjukkan identik yang sama, yaitu ngebagong. Nah, pada kasus kacer yang seperti ini nih, yang harus hati-hati, waspada nih. Kita jangan asal nebak kacernya oper birahi atau oper emosi. Karena kacer yang ketika ketemu kacer lain atau ketemu musuh langsung ngobrak, bahkan seperti ngotot, nah, dan hitungan detik langsung loncat dan ngebagong, itu biasanya kacer yang antara kurang birahi atau antara kurangnya emosi. Nah, ini bukan OB, ini bukan oper emosi atau oper birahi, tapi bisa kurang birahi atau kurangnya emosi. Jadi ketika kita menemui kacer yang di track ngotot bentar, hitungan detik langsung bagong, seperti itu jangan langsung memvonis bahwa kacernya sedang OB atau oper emosi. Justru biasanya dia itu kurang birahi, atau bisa jadi juga kurangnya emosi. Nah, itu secara umumnya, secara garis besarnya. Dulu saya pernah ngalamin kacer yang seperti ini nih. Ketemu kacer lain itu tarung dah, pahit, ngobrak, bahkan seperti ngotot. Tapi hanya hitungan detik kacer loncat dan langsung ngebagong. Karena saya waktu itu berpikir kacer ini oper birahi, dan saya coba berikan rawatan memangkas birahinya. Ternyata makin hancur, jadi nggak mau tarung. Dengar suara kacer nyiul langsung ngebagong. Dicoba di tren malah balon kunci. Dan ternyata kacer itu justru kurangnya birahi. Untuk kasus kacer yang seperti yang sedang kita bahas ini, sang perawatlah yang tahu. Saya hanya memberi secara garis besarnya ya, dan umumnya. Ini biasanya terjadi kalau kacer yang seperti Mas Wisnu ini biasanya antara kurang birahi dan bisa jadi juga kurang emosi. Terus kenapa kok kurang birahi atau misalkan kurang emosi kacer bisa tarung bahkan seperti ngotot? Ya itu kan sifat fighternya dia, berarti menandakan fighternya dia punya. Tetapi ketika tidak diimbangi dengan birahi atau emosi di level yang cukup, maka kemampuannya hanyalah segitu, dan akhirnya dia mental, loncat-loncat lalu membagong. Karena dia tidak bisa menghasilkan tenaga yang cukup, akhirnya emosi dan birahi pun drop. Dan itulah penunjukannya yang identik, yaitu ngebagong. Nah, berarti tinggal cek histori rawatannya. Kita tinggal evaluasi rawatan hariannya. Bila perlu, perhatikan lagi kacernya yang sedang kita rawat ini. Birahinya itu sudah cukup atau belum? Kalau dirasa birahi cukup mumpun, maka dia kacer yang kurang emosi atau minim sekali emosinya. Nah, jadi
Coba mulai dari yang pertama dulu nih. Kita pahami karakter dasar kacernya. Soalnya ini biasanya bisa salah juga arah rawatan. Yang seharusnya rawatan panas tapi justru kebalik. Jadi kebanyakan rawatan dingin. Yang biasanya harusnya rawatan dingin dikasih rawatan panas. Nah, jadi pahami karakter dasarnya supaya kita bisa menerapkan perawatannya sesuai karakternya. Kemudian coba amati kembali lagi. Kira-kira kacernya sudah cukup birahinya apa belum? Kalau belum cukup ya kita naikkan dulu birahinya sampai berada di titik atau level yang dibutuhkan untuk bertarung. Kita bisa perhatikan juga tingkat responsif dan tingkat fighternya. Kemudian perhatikan juga tingkat kegacorannya. Kalau sudah cukup, tinggal evaluasi rawatan hariannya. Apa yang kurang? Misalkan mandinya yang kurang, atau misalkan ekstra puding yang kurang, atau misalkan jemurnya yang kurang. Kalau kurang birahi berarti jangkrik ditambah, mandi ditambah, dan jemurnya dikurangi. Kalau misalnya kurang emosi, coba mandinya kurangi dan ekstra pudingnya kita kurangi, jemurnya tingkatkan. Oke, mungkin cukup segitu dongeng kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money